Halo, assalamualaikum, sahabat Gondes. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semuanya. Kembali bersama Gondes ya di edisi General Reading. Apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu ya? Judul ini Gondes ambil dari sebuah pertanyaan dari sahabat kita. Oke, ya, ini adalah General Reading. Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu? Di sini Kone sudah siapkan daripada 4 pilihan ya. Ini untuk mempermudah saja. Silahkan dipilih ya. Ada triple 2, triple 6 ya. Ada 3 dikit angka kembar 8 dan ada 2 dikit angka kembar itu 7. Kondes akan pindah sini agar kalian lebih bisa mengurutkan ya. Oke. Dipilih salah satu atau dipilih ke semuanya karena ini adalah general reading, jadi bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semuanya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini agar energi sahabat semua tercurah di taburan kartu nanti. Jangan lupa yang pasti berdoanya kepada Allah, jangan pada yang lain, kepada Allah saja atau Tuhan menurut keyakinan sahabat semuanya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu? Silakan. Sudah memilih ya? Sekarang Kandes akan mulai dari file yang pertama. Di sini ada triple two atau triple number two atau 2 dikit angka kembar 222. Kandes akan memaknainya ya. Jika kamu melihat nomor ini secara berulang-ulang itu 222, maka kamu perlu tahu bahwa kamu berada di jalan yang sudah ditakdirkan. Nomor ini diyakini akan sering muncul saat seseorang berada dalam keraguan di diri ya. Dan orang yang cenderung melihat nomor ini di saat mereka bingung dan bertanya-tanya apakah mereka berada di jalur yang benar atau tidak. Yang perlu kamu atau kalian ketahui adalah percaya pada diri sendiri dan kenyataan ya, bahwa semua akan berjalan dengan baik dan secara semestinya. Oke. Dua. Oke, Kanda akan tebar kartunya. Apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu ya? Di sini ada the Hex Prestige, ada Six of Wands, ada King of Wands, dan ada Page of Wands, dan ada Four of Swords. Kamu berdiri dengan seseorang yang lebih muda ya, boleh dibilang begitu, sebagian ya. Kamu tuh di mata dia tuh sosok yang menyenangkan, sosok yang bijaksana, sosok yang bisa dibilang religius, sosok yang memang dia suka ya di sini ya. Hubungan ini baik-baik saja. Kalau kamu taksir dia, dia juga suka sama kamu gitu ya. Kalau kamu tanya tentang suka ya, bukan cinta ya, cuma suka aja. Tetapi kadang-kadang dia masih ngeragu ya. Berteman sama kamu tuh ngeragu atau suka sama kamu tuh ragu, takutnya gitu ya, seperti itu. Ada keraguan dia hati dia. Kalau suka iya, sebenarnya kalau dibilang suka dan dia menginginkan sebuah kesuksesan dalam tanda kutip, perasaan dia itu tidak bertepuk sebelah tangan karena dia sangat sama kamu tuh kayak dapat chemistry gitu loh, kayak cocok gitu, ngobrolnya cocok, nyambung, seperti itu yang dia rasa tuh seperti itu. Tetapi di dalam pemikiran dia atau di dalam tindakan dia itu kayak orang yang ragu-ragu karena apa? Ini sosok lebih muda dari kamu ya, bisa dibilang gitu ya, kalau memberikan sebuah bukan kepastian ngomong suka sama kamu, dia masih memikirkan nanti jangan-jangan ditolak, padahal pertanyaan kamu seperti itu. Kalau kamu tanya apakah orang yang kamu suka dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu, iya, Kondes bilang iya, suka ya, tapi sama dia dibawa santai karena ragu-ragu gitu. Tapi ini dia tuh kayak nggak suka sama aku, iya, karena dia ada perasaan ragu.
Sebagian ada yang berdealing dengan seseorang yang lebih muda usianya dari kalian ya. Nah, sekarang tinggal kalian bisa memupuk, bisa menyiramin hubungan kalian ini mau dibawa ke arah mana ya. Tapi yang pasti dia suka sama kamu. Tapi lebih baiknya ikutin dulu alurnya, nikmatin prosesnya. Jangan terburu-buru menyatakan perasaan kamu ya. Takutnya nanti dia juga belum siap gitu ya. Oke, file 1. Kemudian saya akan tebar pesan buat kalian yang memilih file 1 versi Gondes ya. Kamu suka, dia suka, makanya di sini digambarkan sebagai kesuksesan. Tidak tidak bertepuk sebelah tangan, yang artinya kalian sama-sama suka, tapi belum main hati ya, lagi suka saja. Cara bicara kamu dia suka, cara penyampaian kalimat kamu dia suka, pokoknya dia suka sama kamu gitu, klik di hatinya seperti itu. Jadi tidak bertepuk ini ada kesuksesan. Jadi suka kamu itu bergayung gitu, saling gayung bersambut kayak gitu. Tetapi tidak main hati. Ingat ya, di sini belum main hati, belum ada yang dinamakan katanya cinta, belum ada ya, seperti itu. Beribadah pasti itu yang harus kita lakukan adalah ibadah. Itu wajibnya di situ kita sebagai orang hidup. Hidup adalah pilihan. Ya. Kamu bisa mau memilih, enggak. Disediakan pilihan, tapi mau nggak mau kamu harus milih itu gitu loh. Ibaratnya kayak kamu pengen jadi guru, ya kan? Udah kuliah, udah meraih pendidikan ke arah situ, tetapi karena hidup itu adalah pilihan, itulah yang diberikan Tuhan dan kamu harus menerimanya. Seperti itu, paham ya? Paham. The real perasaan kamu tentang sesuatu itu nyata. Kalau kamu suka dia suka sama kamu juga sih. Hebat kan? Iya, betul. Jadi yang penting jangan terlalu baper, jadi nggak malu-maluin gitu loh ya. Suka ya, tapi nggak usah langsung aku suka kamu gitu, nggak usah. Biar berjalan seiring waktu. Membalas chat bukan berarti sayang atau cinta, ini yang kamu harus camkan. Orang yang membalas chat kamu itu belum tentu cinta atau sayang. Mungkin karena memang suka, karena memang menghormatin kamu, atau memang dia memang membutuhkan teman ya. Kamu bisa dijadikan teman. Jadi jangan baper, file 1, oke? Dia sudah ada pasangan, masalahnya di sini. Masalahnya di sini makanya dia tidak main cinta atau main hati buat kamu gitu. Ya. Oke? File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Oke, God bless you. Bye. Oke, kita lanjutkan ke file yang kedua ya. Masih bersama Gondes Mendes tentang hati dan jiwa. Apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu? Di sini ada 3 dikit angka kembar 666 ya. Melihat angka kembar 666 ya, jika kamu ya sering melihat nomor ini secara berulang-ulang, hal itu bermakna bahwa para malaikat atau energi kebaikan mungkin sedang mempersiapkan kamu untuk beberapa perubahan besar yang mungkin akan segera kamu jalanin. Perubahan itu lebih ke hal positif ya, dan akan membawa seseorang selangkah lebih dekat untuk menemukan tujuan sejati dalam skema yang lebih besar. Oke ya. File yang kedua, Gondes akan tebar kartunya ya. Gondes saya akan mengambil garis besarnya saja, tidak akan Gondes jabarkan lebih panjang lebar, tapi langsung pada intinya agar kalian juga tidak bosan. Oke, apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu? Ada Six of Swords, ada Ten of Cups, ada Ace of Swords, dan ada Seven of Cups. Di sini juga ada Nine of Wands. Maknanya mananya seperti ini. Seseorang yang kamu suka ini ya, sebagian besar kalian menyukai orang yang sudah mempunyai rumah tangga.
Kalau tidak punya latar belakang rumah tangga di mana dia lagi mengalami sebuah perpindahan menjadi sebuah lebih baik. Artinya Des, artinya mungkin dia itu putus dengan pasangannya atau dengan rumah tangganya ada masalah, dan orang ini dipertemukan dengan kamu ya, dan dia menginginkan sebuah transformasi atau perubahan atau modernisasi. Itu yang ada di pikiran dia. Bersama kamu dia akan bisa menjadi lebih baik gitu, maksudnya seperti itu. Suka ya Andes, karena kamu pilihannya di saat dia putus asa ya, dia dalam keadaan putus asa dipertemukan dengan kamu, kemudian dia memang dalam keadaan ada masalah ya dalam rumah tangganya, yaitu ingin melakukan sebuah perubahan lebih baik ya. Itu seperti gimana sih Des, maksudnya gini, dia sudah punya pasangan tetapi dipertemukan dengan kamu. Kenapa? Karena ini belum cerai ya, belum putus, masih terhubung ya, lagi masa-masa masalah gitu, ada problem gitu ya. Dan kalian di sini ada kebanyakan yang dengan pertemuan macam rantau gitu ya. Di sini digambarkan perjalanan di adalah transport gitu ya. LDR, yang pasti itu LDR, ada sebagainya LDR. Tetapi intinya kamu menyukai orang yang sudah punya masalah, dan saat ini dia dalam yang mempunyai masalah, dan dia sudah berumah tangga. Dalam permasalahannya itu terbitnya di dalam masalahnya itu ada di dalam rumah tangganya, dan kemudian dipertemukan dengan kamu, dan kamu jadi selain kamu ada yang lain gitu, intinya seperti itu. Suka Des, cinta, suka, bahagia bersama kamu. Tapi ada di sisi pemikiran dia itu, apa dalam tindakan itu seperti orang yang putus asa, karena dia masih terhubung sama orang yaitu rumah tangganya seperti itu. Jadi kalau Gondes sarankan lebih baik bukan untuk memisahkan kalian, tapi lebih baik kamu untuk mempertimbangkan kembali ya. Suka ya suka, dia tidak lebih suka ya, tidak sekedar suka tapi sudah main hati, main perasaan seperti kamu mungkin ya. Tapi mumpung Gondes lagi membacakan tebaran kartu di file kedua ini, kalau saran Gondes pertimbangkan kembali, karena saat ini dia lagi dalam proses modernisasi, perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik, dan dipertemukan dengan kamu. Tetapi dia masih terikat oleh yang dinamakan komitmen rumah tangga seperti itu. Oke, file 2 sekarang Gondesakan, coba ada pesan apa untuk kamu ya. Gondesakan shuffle akan mengambil 5 pesan buat yang memilih file nomor 2 ya. Jadikan ini sebagai antisipasi kalau memang kalian ada di ranah ini ya. Jadikan antisipasi agar apa? Agar kamu lebih paham ya. Jangan sampai kamu menyesal di belakang hari ya. Pertimbangkan kembali kalau kalian memang benar ada di ranah ini ya. Ini ranahnya orang yang lagi bermasalah. Di file yang kedua ini, seseorang putus asa ya, dalam mengambil tindakan pun dia putus asa dan sangat lelah dengan permasalahan ini, dan begitu juga dipertemukan dengan kamu dalam keadaan masih punya bermasalah ya. Sebaiknya kamu pertimbangkan lagi, karena selain kamu ada orang lain kan. Nah, kamu pertimbangkan lagi, kalau memang dia ingin menjalin hubungan dengan kamu, lebih baik dia diminta menyelesaikan masalahnya dulu, baru kalian menjalin hubungan yang selanjutnya seperti itu. Cinta itu tanpa syarat, jangan salah paham ya. Cinta itu tanpa syarat bukan berarti menghalalkan apapun, tetapi maksudnya itu tidak melihat dari segi status ekonomi ataupun pekerjaan, status sosial. Tapi kalau udah milih orang lain ya kita wajib memikirkan dia tidak mencintaimu, dia mencintai tetapi masihlah
masih ada yang lain gitu. Nah, bisa jadi kan kalau dia mempunyai pasangan ya, besar kemungkinan bisa diperbaiki lah lagi seperti itu. Takutnya kamu sudah terlanjur benar-benar bucin sama dia, tapi kenyataannya dia balik sama pasangan terdahulu. Kondes nggak rela ngeliat kalian seperti itu. Beribadah, berdoa, bermohon yang terbaik dalam hubungan ini. Jadilah dirimu sendiri, yang pasti itu. Jadilah dirimu sendiri, cintailah dia karena Allah, jangan karena pengertian kamu sendiri. Ada angka 16 ya. Ini momen apa yang terjadi antara kalian berdua, atau entah tanggal lahir kalian, atau tanggal lahir dia, atau tanggal lahir kamu, atau memang kalian dipertemukan di tanggal ini. Yang pasti ini adalah dimaknai sebagai angka 7, yang mananya itu tetap dengan sabar menunggu sampai kalau memang kalian jodoh tidak kemana ya, sampai dia itu masalahnya selesai, baru kamu mengambil tindakan. Kalau memang kamu harus melanjutkan hubungan ya dilanjutkan, tapi kalau tidak tolong dipertimbangkan kembali. Yang pasti pertimbangkan kembali, dia punya yang lain selain kamu gitu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Kondes akan selalu sisipkan nomor WA Kondes di situ dan bisa hubungin ya. Nanti akan terkirim playlistnya secara otomatis. Oke, file 2, God bless you, Allah berkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga, masih bersama Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Apakah dia orang yang kamu suka, juga suka sama kamu? Oke, ya. Ini mau mantan, mau gebetan, atau orang yang baru dikenal, ya kan? Yang kamu taksir, ya kan? Coba kita akan lihat apakah dia mengimbangi perasaan kamu ya. Melihat angka kembar 77 ya, di sini ada angka kembar 77 di file yang ketiga. Kita akan memaknainya terlebih dahulu. Melihat angka kembar 777 ya. Melihat angka kembar ini ya, bisa menjadi pertanda alam ya, pertanda alam adanya kekuatan kosmis yang lebih tinggi sedang berpihak pada seseorang. Kekuatan ini bisa berdampak pada penyembuhan dan memperbaiki situasi saat ini dalam kehidupan. Hal ini juga bisa menjadi apa ya, kayak pertanda bahwa seseorang mungkin tengah dipandu oleh semacam keilahian. Hal yang ketiga, berdasarkan tebar kartunya ya. Apakah dia orang yang kamu suka, juga suka sama kamu? Di sini ada Six of Cup, ada Temperance, ada Judgment. Kondes hanya mengambil 5 dan Kondes akan membacakan secara garis besarnya saja, tidak bertele-tele ya. Dan di sini ada Death ya. Dan ada Knight of Pentacle. Hati-hati. Ada yang lain selain kamu di sini. Dia menginginkan berbagi kasih dengan kamu walaupun dia sudah ada yang lain, atau ingin lebih dekat dengan kamu untuk membuat sebuah perubahan dalam hidupnya ya, kayak macam apa ya namanya, bukan selingan ya, variasi. Nah, seperti variasi dalam hidupnya ya, nanti akan menjadi sebuah perbandingan di sini ya. Itu keputusan dia. Dan seandainya nanti ya orang yang kamu suka ini mendapatkan sesuatu hal yang baru dan memang itu seperti yang dia inginkan, dia akan melupakan orang masa lalunya dan akan bersama kamu membuka lembaran baru dengan melupakan orang masa lalu. Tetapi saat ini memang yang dia lakukan adalah lebih ke hal hati-hati. Suka tapi tidak tampak suka, tidak suka tapi tidak tampak nggak suka gitu ya. Karena hati-hati, dia saat ini lagi menjaga hati kamu, menjaga perasaan kamu, dan di sisi lain dia juga lagi mengamati kamu seperti itu. Lebih ke hal hati-hati, Next of Pentacle, lebih ke hati-hatian ya.
Jadi hubungan kalian di saat ini kayak macam apa ya, dia itu lagi mencari sosok yang memang betul-betul bisa membuat dia menjadi lebih baik seperti itu. Dan sekarang ini dipertemukan dengan kamu, ini orang yang kamu suka lagi menghadapi hal seperti ini yang dia akan lakukan untuk hubungan ini. Jadi hati-hati, kalaupun dia suka tapi tidak tampak suka. Walaupun dia tidak suka sama kamu, tidak akan tampak tidak suka, karena dia hati-hati dan sangat menjaga hati atau menjaga hubungan ini atau menjaga hati ini ya. Jangan sampai ada yang terluka, maksudnya seperti itu, karena dia di sisi lain masih mempunyai orang lain, tetapi dia ingin healing dari orang ini gitu. Pengen healing dari orang lain ini selain kamu ini. Ya itu udah jadi keputusannya, tetapi dia juga tidak akan menerima kamu begitu aja. Dia akan melihat dulu dan penuh kehati-hatian ya. Nanti kalau kamu memang bisa seperti yang dia membawa dia ke perubahan yang lebih baik, dia akan membuka lembaran baru bersama kamu dan dia akan mengatakan apa yang ada di perasaan dia. Seperti itu ya, itu yang seperti yang kamu tanyakan, orang yang kamu suka saat ini perasaannya seperti itu ya. Gonda hanya mengambil garis besarnya saja, jadi kamu bisa menjadikan hal ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tidak ada yang akan terluka, karena apa? Dia lebih hati-hati ya, tidak mengumbar janji, tidak sekonyong-konyong bilang saya, tidak sekonyong-konyong mengatakan aku cinta kamu, tidak. Dia akan lebih banyak hati-hati agar kayak kalau bahasa kita ya, bahasa bijaknya tuh ta'aruf ya. Ta'aruf itu lebih cenderung ke pacaran ya. Belum ke ta'aruf. Ini lebih ke PDKT, tetapi dalam lingkup menfilter kamu gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu memang bisa membuat dia menjadi lebih baik dan nyaman, penuh ya seperti yang dia inginkan ya, sosok seorang itu bagaimana sih ya kan, kayak kamu ingin yang klik, yang cocok, yang perhatian, yang membuat kamu menjadi lebih baik. Nah si dia yang seseorang kamu pertanyakan ini pun seperti itu halnya seperti itu. Oke, Kondes akan buka pesan buat file yang ketiga. Mengapa harus putus asa? Nggak usah putus asa ya, tetap positive thinking, tetap melangkah ke depan, jangan ketakutan ya. Allah selalu menyertai, karena apa? Langkahmu disertai Allah atau Tuhan kita. Yang pasti hati-hati, seperti halnya dia juga hati-hati ya kan. Percaya dengan kebesaran Allah, serahkan dia yang kamu suka pada doamu. Kamu maunya bagaimana? Serahkan pada Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kamu. Ada orang ketiga di sini. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, karena ini adalah general reading. Bisa kamu yang punya orang ketiga, bisa dia yang punya orang ketiga. Tapi intinya di hubungan ini hati-hati. Ya. Apa tujuanmu dalam hubungan ini? Yang pasti dipertanyakan seperti itu. Apa sih hubungan kamu? Sebetulnya menginginkan dia, suka sama dia. Kamu yang harus memikirkan itu. Kamu yang harus benar-benar mengerti apa sih tujuan kamu dan keinginan kamu. Jangan sampai hanya sekedar penasaran, sekedar ingin tahu, sekedar main-main, jangan ya. Jadi kembali pada pribadi kamu dan pribadi dia. Saat ini seseorang kamu pertanyakan seperti ini halnya, dia lebih hati-hati, saling menjaga hati ya. Seandainya nanti suatu saat dia nggak klik sama kamu, dia akan pergi, otomatis nggak ada yang terluka seperti itu kan. Oke, tetap semangat, tetap optimis ya. Kita diwajibkan berusaha, tapi tetap kembali pada Sama Kuasa, termasuk dalam segala hal hubungan, pekerjaan, apapun itu, karena itu adalah kuasanya. Oke, part 3, tetap optimis ya. Cintai apapun yang ada di dunia ini karena Tuhanmu, bukan karena pengertianmu. God bless you. Allah memberkatimu. File 3. Bye. Oke, masih bersama aku Nesmenes, Tarot Tentang Hati dan Jiwa di file yang keempat. Ya, apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu? Di sini ada triple the 8, 3 dikit angka kembar the 8. Melihat angka kembar 888 atau triple 8 ya. 888 juga bisa menjadi sebuah simbol tak terhingga, menandakan tingkatan energi
kebijaksanaan, cinta, kemakmuran, pertumbuhan, dan kesehatan tanpa henti. Bila kamu sedang melihat nomor ini berulang-ulang, maka hal yang harus kamu lakukan adalah membuka hati dan pikiran terhadap apapun yang akan terjadi dan menerimanya dengan penuh rasa syukur. Amin. Hal keempat. Oke, kita lanjutkan ya. Kondisi akan menebar kartunya. Apakah dia orang yang kamu suka juga suka sama kamu? File yang keempat ya. Kondes hanya mengambil garis besarnya daripada pesan tebaran kartu ini ya, tidak akan menjelaskan secara jabar, intinya saja ya. Oke. Di sini ada kebimbangan. Tetapi ada yang dinamakan usaha atau bekerja keras atau kesetiaan, bisa dimaknai seperti itu. Ada putus asa atau putus cinta ya, patah hati atau kesedihan. Dan ada yang dinamakan penyelesaian akhir dari sebuah hubungan, dan ada mempertimbangkan. Ini sepertinya orang yang kamu suka ini adalah mantan kamu sendiri ya, mantan kamu sendiri. Ada yang memang mantan, ada yang ya mantan ya, lebih ke mantan ya, sebagian besar mantan. Ada dua versi di sini. Ada memang seseorang kamu suka ini lagi mengalami sebuah patah hati karena habis selesai cerai, putus ya. Dan dia terhubung dengan kamu, dia mempertimbangkan. Dia akan berusaha keras untuk bisa menjadi dirinya sendiri ya. Ada Cancer, ada energi Cancer di sini, ada energi Libra. Sebuah kesetiaan ada. Ya, tetapi ada sebagian yang memang kalian berdiri dengan orang yang memang sudah duda gitu ya, duda atau punya mantan gitu, atau ini memang mantan kamu juga ada sebagian seperti itu. Dia mempertimbangkan kembali untuk kembali sama kamu. Kalau kalian yang terhubungan dengan single parent ya, dia masih bimbang untuk menerima kata suka kamu, untuk menyukai hubungan ini. Iya, belum bisa, nggak suka gitulah dibilangnya ya, karena dia masih merasa terluka oleh perasaan kecewa yang amat sangat dalam. Ada yang memang sudah cerai, patah hati, sedih. Ada yang memang putus dengan pacarnya, kemudian dipertemukan dengan kamu. Kalau untuk menjalin cinta lagi, dia masih mempertimbangkan ya, apakah dia orang yang kamu suka juga suka. Dia lebih kayak ke dirinya sendiri, dia lebih memikirkan dirinya sendiri ya. Dia lebih, bukan ego ya, lagi nggak mikir kayak gitu loh. Dia lebih ke dirinya sendiri karena dia lagi patah hati, atau kalau nggak trauma oleh masa lalu ya, karena perceraian, karena putus cinta, seperti itu. Masih ada kebimbangan karena di hatinya. Nah, di sini kalau Kondes sarankan, kalau kamu memang suka sama dia, tunjukkan peduli kamu, tundukkan kasih sayang kamu, dan motivasi dia. Tidak harus memakai perasaan cinta terlebih dahulu, tetapi bantu dia untuk healing dulu, seperti itu ya. Bayar 4. Dia tidak suka karena dia masih sibuk dengan luka hatinya, dengan perpisahannya dengan pasangannya, dengan kekecewaannya dia, seperti itu ya. Tapi dia putus sudah lama, Des. Ya, walaupun sudah lama, tapi dia belum bisa menerima kehadiran orang lain untuk di hatinya. Tapi kemungkinan kalau sebagai teman ya is okay gitu. Tapi kalau untuk lebih ke arah jauh gitu, dia belum bisa, karena dia masih ada rasa trauma, rasa takut, rasa bimbang ya, karena perpisahan ini meninggalkan bekas yang sangat dalam. Kalau kamu bakal bilang sama dia, aku suka kamu, dia akan mempertimbangkan, tapi jangan berharap untuk lebih, seperti itu. Kalau kalian sarankan, mending kamu lebih memotivasi dia aja kalau memang kamu sayang bener. Tapi kalau tidak ya udah, lebih baik mundur aja sih. Orang kalau udah terluka itu gak sulit, tapi kalau punya kesetiaan memang punya kesetiaan, tetapi untuk menuju ke awal lagi itu sulit ya. Dia benar-benar harus
benar-benar harus benar-benar memang sudah bisa ngelupain. Kalau cuma sekedar untuk pelarian, apakah kamu mau seperti itu? Dia ragu-ragu dengan cintamu, ya kan, karena ini rasa rasa trauma itu. Dia akan menganggap orang yang mencintai dengan tulus, ya, setelah kejadian-kejadian masa lalu, dia akan tetap ragu-ragu. Hidup adalah perjalanan, dan ini anggap aja bagian dari perjalanan hidup kamu. Jangan terlalu berharap besar. Kalau dikasih kebenaran berarti itu memang bonus, ya. Saat ini mending kamu bersahabat aja, jangan salah paham dalam cinta, karena memang dia, jangan salah paham ya, bukan dia nggak mau jatuh cinta sama siapapun, bukan. Untuk saat ini memang dia masih dalam keadaan trauma, masih kayak ingat masa lalu yang membuat dia itu sangat terluka. Dia juga punya, kamu bisa membuka lembaran baru dengan yang lain, tidak harus dengan dia. Tapi aku cinta banget sama dia. Motivasi dulu dia, perbaiki dulu hatinya, ya. Jangan menangis, segala sesuatu nikmati alurnya, ya, ikuti prosesnya. Apalagi berjumpa dengan sosok yang kamu sukai, adalah sosok yang mempunyai masa lalu, yaitu patah hati. Ada yang putus cinta, ada yang cerai, ada yang dikecewakan, seperti itu, ya. Jadi kamu level 4, ya. Kalau kalian ada di ranah ini, jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dia belum bisa membuka hati, gitu intinya. Tapi untuk bersahabat mungkin oke. Seperti itu, ya. Oke, level 4. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading, karena ini kondisinya mengambil garis besarnya, ya. Intinya itu seperti ini, seperti itu, ya. Oke, file 4, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku disampaikan semuanya. Semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran, ya, sebuah perbaikan dan kesiapan kamu, bahwa segala sesuatu memang butuh pembelajaran, butuh antisipasi, dan butuh motivasi, terutama hiburan. Cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Cintailah karena Allah atau Tuhanmu menurut keyakinan kamu. Kenapa? Karena segala sesuatu Allah lebih tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Dan kamu tetap harus bersyukur dalam segala keadaan, ya. Oke, tetap optimis dan optimis. Pasrah boleh pada Allah, tapi menyerah pada keadaan tidak boleh. Kamu di sini hanya diwajibkan untuk berusaha saja. Selebihnya Allah yang akan menyelesaikan. Oke? Ada kesalahan dalam milik kondisi Mendestar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak. Ada kesalahan dalam milik kondisi Mendestar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.